Halo teman-teman amatir radio Indonesia. Selamat jumpa bersama saya, Yankee Bravo 4 Juliet Alpha Quebec. Saya akan mencoba mengajak teman-teman, khususnya teman-teman amatir radio yang pemula. Saya akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana mengenal bunyi atau nada dari dasar kode Morse internasional. Seperti apa teman-teman? Ikuti saya yuk. Baik teman-teman, anggota amatir radio pemula, serta teman-teman atau adik-adik anggota pramuka. Ya, jumpa pertama kita. Yang pertama saya akan coba untuk membacakan terlebih dahulu, penting untuk dibacakan dan diikuti teman-teman. Morse adalah bahasa sandi atau kode yang terdiri dari tanda titik dan garis, yang saling digabungkan menjadi huruf-huruf sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang huruf-hurufnya hanya terdiri dari tanda titik saja, dan ada juga yang huruf-hurufnya terdiri dari tanda garis saja, teman-teman. Selain dari itu, adalah huruf-hurufnya terdiri dari kombinasi antara tanda titik dan tanda garis secara bersilang. Itu, teman-teman. Nah, langkah awal, kita akan mengenal terlebih dahulu tanda titik dan tanda garis, serta dapat melafazkannya atau diucapkan sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, yang kita lihat, maksud saya di sini adalah pada saat kita melihat tanda titik dan tanda garis, seperti apa kita akan mengikuti bunyinya. Ya. Dan seperti apa bunyi atau nada yang kita dengarkan. Nah, itu. Kita berbalik, sebaliknya ya, seperti apa juga kita mengikuti bunyi atau nada pada saat kita mendengarkan nada tune Morse. Itu, teman-teman. Nah, mari simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, bagaimana kita bisa melafazkan atau mengucapkan dan mengikuti bunyi atau nada dari tanda titik dan tanda garis. Ya, teman-teman, yang belum tergabung atau masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi tanda titik itu berdiri sendiri, ya, dan tanda garis itu juga berdiri sendiri-sendiri. Nah, misalnya, ini teman-teman, titik. Titik, simbolnya adalah ini, titik. Itu dilafazkan, nah, atau diucapkan atau dibunyikan dengan nada dit. Ya, ini. Titik langsung kita lafazkan menjadi dit. Nah, sekarang inilah yang kita lihat, yang saya maksud di awal. Tanda titik. Seperti apa kita bisa mengikuti atau melafazkan tanda titik yang kita lihat. Jadi dit. Ya. Nah, sekarang saya akan bunyikan dengan nada tune Morse. Nada dit itu seperti apa? Itu, teman-teman. Perhatikan, teman-teman, ya. Dit. Sekali lagi. Dit. Dit. Itu, teman-teman. Itulah nada tune Morse dengan nada dit. Ya, simulasi daripada tanda titik. Nah, sekarang hurufnya adalah E atau echo. Ya, teman-teman, echo hanya untuk memperjelas daripada huruf E. Berikutnya termasuk di dalam kelompok 1. E termasuk di dalam kelompok 1. Kenapa dia di kelompok 1? Nanti akan saya jelaskan berikut. Nah, sekarang kita kembali dulu ke tanda garis. Tanda garis ini, ya. Nah,
kita lafazkan atau kita ucapkan ya, atau kita bunyikan dengan nada dah. Itu teman-teman. Dah. Ya, seperti apa? Bunyi atau nada tun morse, saya akan coba bunyikan ya. Nada dah. Perhatikan teman-teman. Dah. Dah. Sekali lagi. Dah. Nah, itu teman-teman. Ya. Begitulah kita cara mengikuti bunyi yang kita dengarkan. Nah, hurufnya adalah T atau diperjelas dengan Tengo. Tengo termasuk di dalam kelompok kedua. Itu teman-teman. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa ada kelompok satu, kenapa ada kelompok dua? Di dalam kode Morse ada 26 huruf, A sampai dengan Z, atau alfa sampai dengan Zulu. Kita akan coba membagi 26 huruf itu menjadi 8 kelompok. Ya. Salah satunya, inilah, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 huruf-hurufnya terdiri dari semuanya nada dit, atau titik semua. Ya. Kelompok kedua, yang huruf-hurufnya hanya terdiri dari nada da, ya, atau garis semua di dalam kelompok 2. Nah, itu teman-teman. Nah, di dalam kode Morse sebaiknya teman-teman, ini saran saya, pada saat kita melihat tanda titik itu sebaiknya kita langsung melapaskannya menjadi dit. Begitu juga dengan tanda garis kita langsung melapaskannya dengan dah. Supaya kita terbiasa pada saat kita melihat dan mendengar nada Morse itu sendiri, kita sudah dapat melapaskannya sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Itu teman-teman ya. Jadi dia akan balan ya. Tanda titik lafaznya dit, nadanya juga kita lafazkan dengan dit. Kita ikuti dan sebaiknya teman-teman untuk melafazkan itu sebaiknya diikuti di dalam hati. Itu teman-teman ya. Nah, nada dit dengan nada dah inilah dasar kode Morse internasional. Kenapa dia dibilang internasional? Yang pertama, antara nada dit dengan dah itu 1:3. Ya, 1 titik berbanding 3 titik. Dit 1 titik, ya, dah itu 3 titik. Nah itu teman-teman. Jadi 1:3. Dah lebih panjang 3 dit atau 3 titik. Jadi pada saat kita melafazkan dit itu harus konsisten. Jadi pelafasannya juga tidak boleh diperpanjang. Apabila dia dit, itu dia sudah tidak standar lagi. Karena dia sudah membentuk garis. Artinya sudah dilafazkan menjadi dah. Jadi dit harus konsisten dengan dit. Nah, begitu juga dah. Dah itu tidak boleh kita menyebutnya dah. Artinya dia pendek, tetapi kita harus ikuti. Perbandingannya 1:3. Jadi 3 dit. Dia lebih panjang daripada dit. Tanda titik. Dah, gitu. Ya. Nah, jadi itu perbandingan. Itulah standarisasi kode Morse internasional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, standarisasi kode Morse internasional itu dapat kita pergunakan ya. Suatu saat apabila kita sudah dapat menerima dan mengirimkan kode Morse, itu dapat dipergunakan untuk berkomunikasi baik secara nasional maupun internasional. Itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba bunyikan teman-teman ya. Nada dit dengan nada dah yang berdampingan. Ya, perhatikan. Ikuti. Dit, dah. Ya, itu teman-teman. Ya,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya sajikan di tutorial saya yang pertama ini dapat dipahami, sehingga dengan dasar kode Morse, dit dengan dah ini kita akan bisa melanjutkan ya dengan dasar kode Morse berikutnya atau di kelompok-kelompok berikutnya. Itu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan pada tutorial saya berikutnya. Dan yang penting ini dulu, mohon bersabar teman-teman ya. Ikuti dulu apa yang saya sampaikan ini. Setelah itu akan untuk lebih mempermudah ke tutorial saya yang saya berikan atau saya sajikan di tutorial saya berikutnya. Itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman anggota amatir radio pemula, juga teman-teman anggota pramuka, silakan untuk diikuti dan terus diulang. Nah, pada saatnya nanti kita akan lebih mudah di tutorial saya yang berikutnya. Terima kasih teman-teman ya atas tontonannya. Mudah-mudahan teman-teman apabila nanti ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Saya akan coba menjawabnya pada tutorial saya yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.